Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Muslim Sejati. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembinaan mental. Namun kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pembinaan dan juga mental. Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang berarti bangun atau bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sekarang masuk ke pengertian mental. Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan ilmu psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality atau kepribadian, yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, attitude, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebutuhannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi sesuatu hal yang menekankan perasaan, mengecewakan, atau menggembirakan, menyenangkan, dan sebagainya. Para ahli dalam bidang perawatan jiwa telah masalahnya mental telah membagi manusia kepada dua golongan besar. Yang pertama golongan yang sehat mentalnya dan yang kedua golongan yang tidak sehat mentalnya. Golongan yang sehat mentalnya, menurut Kartini Kartono, mengemukakan bahwa orang yang memiliki mental yang sehat adalah yang memiliki sifat yang khas, antara lain mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi yang dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian, dan memiliki batin yang tenang. Di samping itu, beliau juga mengatakan bahwa kesehatan mental tidak hanya terhindarnya diri dari gangguan batin saja, tetapi juga posisi pribadinya seimbang dengan baik, selaras dengan dunia luar, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama, kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Zakiyah Derajat mendefinisikan bahwa mental yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini, individu belajar menerima tanggung jawab, menjadi mandiri, dan mencapai integrasi tingkah laku. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas,
maka dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa, serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat bila ia terhindar dari segala penyakit jiwa dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa dalam dirinya. Sekarang golongan yang kedua, yaitu golongan yang kurang sehat mentalnya. Golongan yang kurang sehat adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya, adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Gejala-gejala umum yang kurang sehat mentalnya yakni dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain: yang pertama, perasaan. Orang yang kurang sehat mentalnya akan selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kedua, pikiran. Orang yang kurang sehat mentalnya akan mempengaruhi pikirannya, sehingga ia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya, seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis, dan sebagainya. Ketiga, kelakuan. Pada umumnya orang yang kurang sehat mentalnya akan tampak pada kelakuan-kelakuannya yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala yang bersifat negatif. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dalam hal ini tentunya pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Pembinaan mental secara efektif dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan moral, pembentukan sikap, dan mental yang pada umumnya dilakukan sejak anak masih kecil. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur, dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja. Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Agar anak mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat, serta akhlak yang terpuji, semuanya dapat diusahakan melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang diterimanya, dan akan ikut menentukan pembinaan pribadinya. Pembinaan mental merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Islam telah mengajarkan bahwa pembinaan jiwa harus lebih diutamakan daripada pembinaan fisik atau pembinaan pada aspek-aspek lain. Karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin. Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, bahwa manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur jasmani, material, dan akal dan jiwa. Imaterial, pembinaan akalnya menghasilkan keterampilan, dan yang paling penting adalah pembinaan jiwanya yang menghasilkan kesucian dan akhlak. Dengan demikian, terciptalah manusia dwi dimensi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, pembinaan mental adalah usaha yang untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih. Kita mungkin akan bertemu lagi di lain hari atau di lain waktu. Pembahasan tentang pembinaan mental ini mungkin cukup sekian dari kami.